Hai Besti, Japan Edition with Cindy. Pernah gak sih kalian ngebayangin liburan ke Jepang terus nyobain onsen alias pemandian air panas alami? Bayangin aja udah nikmat banget, dinginnya udara, terus kita masuk ke dalam air panas yang beruap, pegel-pegel hilang, otak langsung fresh. Tapi tunggu dulu, masuk ke dalam onsen itu nggak bisa asal, ada aturannya, ada ritualnya, dan kalian kalau salah langkah, kalian tuh bisa-bisa ditegur sama orang Jepangnya. Nah, aku pernah ngalamin sendiri nih, jadi aku tahu banget rasanya. Di video ini aku bakal ceritain apa itu onsen, tata cara masuknya, pantangan, sampai pengalaman aku waktu cobain onsen di Jepang. Jadi kalau kalian nggak pengen salah langkah, langsung tonton video ini sampai habis. Oke, untuk topik yang pertama, aku bakal jelasin apa itu onsen. Nah, onsen itu adalah pemandian air panas alami yang berasal dari sumber geotermal. Jepang tuh negara penuh gunung berapi, jadi sumber air panasnya berlimpah banget. Tapi bukan cuma air panas biasa, air onsen itu mengandung mineral. Katanya bagus buat kulit, buat otot, bahkan ada yang bilang bisa bantu penyembuhan. Buat orang Jepang, onsen bukan sekedar tempat mandi loh. Ini tuh bagian dari gaya hidup, tempat relaksasi, ngobrol santai, bahkan refleksi diri. Makanya kalau ke Jepang, cobain onsen itu kayak ritual wajib. Bukan cuma soal fisik, tapi juga pengalaman budaya. Oke, pembahasan yang kedua adalah apakah kita nggak bisa berpakaian di dalam onsen? Pertanyaan yang klasik. Masuk onsen beneran harus nggak berpakaian? Jawabannya iya. Nggak boleh pakai baju, apalagi swimsuit. Kenapa sih? Karena orang Jepang itu percaya pakaian itu kotor, bisa mencemari air. Tapi ada alasan filosofis juga nih. Di onsen semua orang setara. Mau kalian bos, karyawan, turis, semuanya tanpa pakaian. Jadi semua itu sama. Awal-awal memang kikuk, aku pun gitu, rasanya tuh kaku banget. Tapi percaya deh, orang Jepang nggak peduli sama tubuh kalian. Mereka fokus menikmati air panas, bukan ngeliatin orang lain. Jadi kalau kalian overthinking, buang jauh-jauh. Begitu udah masuk ke dalam air, rasa malunya perlahan hilang. Oke, seperti yang tadi aku bilang, ada ritual sebelum masuk onsen. Jadi, ritualnya itu adalah sebelum kalian masuk, ada ritual wajib mandi dulu. Biasanya ada shower dengan kursi kecil, kalian tuh bisa duduk di sana pakai sabun, bersihin tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau perlu keramas sekalian, intinya badan harus benar-benar bersih. Kenapa? Karena onsen bukan tempat mandi, tapi tempat berendam setelah tubuh bersih. Jadi jangan langsung nyebur tanpa bilas ya. Setelah mandi dan bilas, baru deh pelan-pelan masuk ke dalam kolam air panas, rasanya luar biasa. Oke, selanjutnya adalah rambut dan pengalaman aku saat cobain onsen. Buat kalian yang rambutnya panjang kayak segini nih, itu penting banget rambut harus diikat rapat ya, mungkin digulung ke atas biar nggak sentuh air. Aku tuh pernah ngalamin pengalaman yang agak mungkin memalukan ya. Jadi waktu itu rambutku tuh udah aku ikat tapi ternyata ada ujungnya yang masih nyentuh air. Aku lagi santai banget dan tiba-tiba ada orang Jepang yang bilang kayak sumimasen sambil nyuci rambut, dan tapi mereka tuh nggak marah, cuma nadanya memang tegas dan aku langsung sadar, oh sekecil apapun rambut yang kena air, mereka anggap itu mencemari onsen. Nah, kalau bilang malu banget, tapi justru di situ aku tuh belajar buat kalian yang rambutnya panjang, jangan cuma diikat asal, tapi diikat tinggi, rapat, bahkan kalau bisa pakai ikat rambut yang ekstra. Lebih ribet sedikit lebih baik daripada kalian nanti ditegur di sana. Oke, selanjutnya adalah handuk kecil. Kamu biasanya bakal dapat handuk kecil di onsen nih. Handuk itu fungsinya untuk nutupin area sensitif pas jalan di ruang ganti ke kolam. Nah, tapi catat ya, handuk ini nggak boleh dicelupin di dalam air. Orang Jepang biasanya naruh handuk di kepala atau ditaruh di pinggir kolam. Jadi jangan heran kalau lihat ada yang berendam santai sambil pakai topi handuk nongkrong di atas kepala. Oke, jadi sekarang aku lagi ada di salah satu onsen yang ikonik banget di Jepang, tepatnya di daerah Karuizawa, namanya adalah Kusatsu Onsen. Ini aku udah sampai, kebetulan aku sampainya siang gitu. Terus ini dia tempatnya, jadi ada yang ikonik banget di sini namanya Yubatake. Nanti kalian bisa lihat ya. Ini aku udah mulai masukin areanya. Jadi di sini tuh kalian nggak cuman enjoy sama onsennya, jadi kalian bisa nginep di ryokan yang banyak banget ada di sini. Kalian bisa pilih aja. Terus juga kalian bisa naik mobil atau bus dari Karuizawa Station langsung ke sini karena jaraknya lumayan jauh. Tapi tempatnya oke banget. Nah ini nih orang turis-turis lagi pada berfoto. Ini dia onsennya nih di tengah-tengah ini. Cuma memang bau belerangnya lumayan banget, tapi nggak terlalu mengganggu sih bagi aku.
Di sini juga ada kayak pertunjukan gitu. Nanti kalian bisa cek aja di websitenya. Nah ini aku lagi coba airnya, di sini wah jernih banget. Kalian bisa lihat sendiri kan. Nah ini dia nih Yubatake. Ini yang khas banget di Kusatsu Onsen. Jadi pokoknya kalau kalian pas ke Jepang pengen coba onsen yang ikonik, coba aja langsung ke Karuizawa yaitu Kusatsu Onsen. Oke, aku punya tips buat kalian biar gak canggung. Mungkin kalian ada yang belum terbiasa atau mungkin gak bisa banget untuk rame-rame dengan orang yang gak dikenal. Kalian juga bisa cobain cari private onsen. Biasanya itu kalau kalian book ryokan bisa dipakai sendiri atau bareng keluarga. Jadi di sana tuh ada private onsen biasanya di ryokan itu. Beberapa hotel juga ada bad pribadi di kamar dengan air panas alami. Kalian tinggal cari aja pas booking hotel. Ada juga onsen modern yang disediakan baju mandi khusus buat kolam campuran, walaupun itu jarang banget dan aku jujur jarang banget ketemu itu. Nah kalau kalian pengen ngerasain sensasi yang asli, coba yang public. Setelah 10-15 menit rasa kiku itu hilang sendiri dan sisanya cuma rasa nyaman aja di dalam kolam air panas. Oke, untuk hal-hal yang gak boleh dilakuin di sana adalah biar aman dan gak bikin masalah, ada beberapa pantangan di onsen. Jangan bawa kamera atau HP, privacy itu nomor 1. Jangan berenang, nyelam, atau ciprat-ciprat, ini bukan kolam renang. Jangan ngobrol terlalu keras, suasananya harus tenang dan santai. Jangan makan dan minum di kolam. Intinya simple, tenang, bersih, dan sopan. Kalau semua orang menurut aturan ini, onsen bakal jadi tempat yang super nyaman. Oh ya, untuk minum, nanti di onsen itu biasanya disediakan minum. Jadi misalnya kalian setelah berendam, kalian itu ke ruang ganti itu biasanya ada minum. Jadi kalian di situ bisa minum, udah disediain biasanya. Nah, ada fun fact nih tentang onsen. Tahu nggak sih di Jepang ada ribuan onsen dengan berbagai karakter. Ada onsen belerang yang warnanya putih susu, ada yang kehijauan, bahkan ada yang katanya bikin kulit lebih halus. Beberapa punya lokasi gokil nih, di pinggir laut, di tengah gunung bersalju, sampai yang langsung menghadap ke Gunung Fuji. Kebayang nggak berendam di air panas sambil lihat pemandangan salju atau Fuji sang megah di depan mata? Itu pengalaman yang keren banget sekali seumur hidup. Jadi kesimpulannya adalah onsen itu lebih dari sekedar mandi air panas. Awalnya memang Kiku harus tidak berpakaian, banyak aturan sampai rambut pun diperhatikan. Tapi justru aturan-aturan itulah yang bikin onsen unik dan terjaga. Buat aku pribadi pengalaman itu waktu ditegur untuk rambut sih nggak masalah, karena itu mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan, sopan santun, dan lepas dari rasa malu. Jadi kalau kalian nanti ke Jepang, jangan cuma lihat onsen dari luar ya, coba masuk, nikmati, dan rasakan sendiri. Karena begitu kalian berendam, kalian bakal ngerti kenapa orang Jepang segitu cintanya sama onsen. Oke, sekian informasi dari aku mengenai aturan-aturan di onsen dan hal yang boleh dan tidak di onsen. Kalau kalian punya pengalaman cobain onsen di Jepang, langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk dapat informasi terupdate dari aku. Bye-bye!